الرحيم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى وتقا وصلاحا وبركة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2026 Miladi. Kita bersama kembali bertatap muka secara online dalam silsilah urutan pelajaran-pelajaran keimanan di dalam bulan Ramadan yang diadakan oleh tim Markaz Inayah. Dan insya Allah pelajaran hari ini yang akan kita ketengahkan adalah berkaitan dengan Qiyamul Lail dan pengaruh keimanannya. Saudara-saudara Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Qiyamul Lail atau istilah yang disebutkan di dalam bulan Ramadan adalah salat tarawih, ataupun terkadang disebutkan dengan nama yang lain yaitu at-tahajjud. Disebut dengan tahajud karena salat tersebut dilakukan setelah bangun tidur dari tidur malam, atau yang biasa kita sebut dengan salat malam. Ini merupakan pasangan dari puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mensyariatkan salat malam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang qiyam salat di bulan Ramadan, di malam-malam hari bulan Ramadan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ini merupakan manfaat dari qiyam Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampuni dosa-dosanya. Kemudian sebagaimana tadi sudah disebutkan di muka, Qiyamul Lail merupakan pasangan daripada Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrul muharram, wa afdalu as-salati ba'da al-fariidah salatul lail." Puasa yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah fariidah, setelah salat 5 waktu, maka adalah salat malam. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara sebaik-baik puasa itu adalah puasa bulan setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fariidah adalah salat Qiyamul Lail. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan informasi di sini bahwa salat Qiyamul Lail ini tentunya lebih afdal setelah
salat fardhahnya dijaga. Maka tidak mungkin seseorang memperhatikan qiyamul lail sedangkan dia meninggalkan salat fardhah atau tidak memperhatikan salat fardhah pada waktunya. Ya, poin yang pertama di dalam Islam yang menjadi tekanan adalah fikih prioritas. Mana yang lebih afdal, kemudian baru dilakukan yang mafdul. Mana yang terbaik, kemudian berikut tingkatan-tingkatannya. Di sini disebutkan bahwa qiyamul lail adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan bagi roh, kebahagiaan bagi jiwa, dan kekuatan bagi jasad. Disebutkan bahwa qiyamul lail adalah arena perlombaan bagi orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, yang menginginkan tambahan-tambahan kebaikan. Dan qiyamul lail merupakan modal utama bagi orang-orang yang saleh. Sifat yang penting yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail disebutkan adalah amalan-amalannya orang-orang pemenang, orang-orang yang akan masuk surga. Serta jalannya salik. Salik ini adalah istilah untuk orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini disebutkan dalil-dalil untuk pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan tadi, dan juga kita mempelajari tentang keutamaan buah dari qiyamul lail, baik itu keutamaan secara dunyawiyah maupun secara ukhrawiyah. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dan dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya untuk menunaikan qiyamul lail, bertahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surat Al-Isra 79. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakannya kata kerja perintah kepada Nabi. Bertahajudlah kamu wahai Muhammad sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dari qiyamul lail adalah mengangkat derajat. Ini yang perlu dicatat dari ayat ini, bahwa qiyamul lail itu adalah tambahan derajat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pun melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sampai beliau SAW diriwayatkan sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri dalam salat malam. Dan juga beliau selain melakukan qiyamul lail sendiri, beliau pun memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak muda dari kalangan para sahabat untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena tentunya yang diharapkan lebih kuat, yang diharapkan lebih terdidik, yang diharapkan menjadi lebih terbiasa itu adalah anak-anak muda. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan motivasi beliau yang diingat sampai mati. Ni'mal rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang
itu adalah Abdullah. Jika dia menjaga qiyamul lail, jika dia mau salat malam, maka dia akan menjadi orang yang terbaik, laki-laki yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan anaknya Abdullah yang bernama Salim yang meriwayatkan dari bapaknya ini, beliau mengatakan, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila." Setelah itu Abdullah ibnu Umar hampir tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Karena mendengarkan motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia menjaga qiyamul lail maka niscaya akan menjadi orang yang terbaik. Tentunya dalil-dalil ini baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain ditujukan kepada person-person tertentu seperti ditujukan kepada Nabi Muhammad tadi, kemudian ditujukan kepada Abdullah ibnu Umar sebagaimana riwayat yang barusan disebutkan, pun ditujukan kepada umat Islam, kaum muslimin seluruhnya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam ilmu ulum Al-Quran bahwa khitab-khitab yang ada di dalam Al-Quran itu meskipun dia ditujukan dilihat dari al-ibratu bi'umumil lafaz la bi'umumis sabab, yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafaznya bukan kekhususan sababnya. Ketika sebab-sebabnya itu khusus berkaitan dengan person para sahabat dan sifatnya umum, maka disebutkan dengan makna yang umum. Adapun jika memang khusus kewajiban seperti tadi kewajiban salat malam ditujukan kepada Rasulullah SAW, maka bersifat kewajiban bagi Rasulullah SAW dan kepada umatnya bersifat sunnah. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang perkataan-perkataan ulama dan para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim dan juga para tabi'in rahimahumullah tentang qiyamul lail. Disebutkan Al-Hasanul Basri, salah seorang kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang paling terdepan, disebutkan beliau memberikan testimoninya dengan mengatakan ma a'lamu syai'an yataqarrabu bihi al-mutaqarribuna ila Allah min qiyamil lail. Aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah selain qiyamul lail. Di sini Al-Hasan Al-Basri mengatakan beliau tidak menemukan satu ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali qiyamul lail. Di sana banyak sekali ibadah-ibadah, puasa, ibadah salat 5 waktu, ibadah qiyamul lail, ibadah sedekah, ibadah yang baik bersifat pribadi maupun bersifat sosial. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa untuk kedekatan kepada Allah itu adalah dengan menggunakan perantara qiyamul lail. Disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama tabi'in juga, mengatakan wallahi laula qiyamul lail ma ahbabtud dunya. Demi Allah, kalaulah bukan karena qiyamul lail, salat malam, maka niscaya aku tidak akan suka dunia ini. Wa wallahi inna ahlal laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Dan demi Allah, bahwa orang-orang yang selalu qiyamul lail, salat malam, itu mereka merasakan kenikmatannya lebih dari kenikmatan orang-orang yang sedang menyia-nyiakan waktunya dengan permainan-permainan mereka. Wa innahu latamurru bil qalbi sa'atun yarqusu fiha taraban bi dzikrillah. Dan terkadang
beberapa waktu hati menceritakan hatinya Abu Sulaiman Ad-Darani itu bergetar berkali-kali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat qiyamul lail. فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من نعيم إنهم لفي نعيم عظيم. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan ketika hatiku bergetar karena kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kalaulah ahli surga itu merasakan kenikmatan itu seperti ini, maka niscaya mereka itu memang benar-benar dalam kenikmatan yang sangat besar, tenggelam dalam kenikmatan. Disebutkan di sini Abu Sulaiman Ad-Darani menganalogikan bahwa kenikmatan orang yang salat malam itu seperti kenikmatannya penghuni surga. Disebutkan bahwa kalaulah orang penghuni surga merasakan kenikmatan, ketenangan hati, dan juga kesejukan, dan juga rasa ketentraman hati seperti yang dilakukan oleh beliau ketika salat malam, niscaya mereka benar-benar akan, orang penghuni surga benar-benar merasakan kenikmatan yang sangat besar. Yazid Ar-Raqashi rahimahullah juga berkata, di antara para ulama yang terdahulu, ma a'lamu syai'an aqarra li'uyunil 'abidina fid dunya min at-tahajjud fi dhulmatil lail. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan mata bagi para ahli ibadah di dunia ini selain dari tahajud di gelapnya malam. Jadi para orang-orang yang melakukan salat malam, mereka meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan matanya, mententramkan hatinya selain dari tahajud dalam kegelapan malam. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, juga berkata, "Ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath, qiyamul lail wa liqa'ul ikhwan was salatu fi jamaah." Tidak tersisa dari kenikmatan dunia kecuali 3 perkara. Tentu kenikmatan di dunia ini sangat beraneka ragam, bermacam-macam. Baik itu yang dirasakan oleh panca indera, dari rasa, dari yang dipegang, dari yang dicium, dari yang dirasakan oleh mulut. Namun beliau mengatakan tidak ada yang tersisa dirasakan di dalam hati ini kecuali 3 hal. Yang pertama adalah salat malam, yang kedua adalah bertemu dengan teman-teman karib, dan yang ketiga adalah salat berjamaah. Ini tentunya seseorang ketika benar-benar merasakan faedah, manfaat dari 3 hal ini. Karena terkadang kita melakukannya dengan tanpa merasakan, dengan tanpa membangun perasaan, sehingga perasaan ini pun tidak timbul. Meskipun seseorang sholat taraweh tiap hari, meskipun seseorang bertemu dengan teman-teman tiap hari, meskipun dia sholat berjamaah tiap hari, namun ketika tidak menghadirkan keimanan, menghadirkan perasaan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan dia rasakan. Disebutkan oleh sebagian orang yang saleh yang lainnya, qiyamul lail wal munajatu lillahi azza wa jal laisa minad dunya bal huwa minal jannah. Beliau mengatakan bahwa salat malam itu dan bermunajat kepada Allah itu bukanlah dari dunia, akan tapi itu dari surga. Li ahlillahi ta'ala fid dunya,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga-keluarga Allah di dunia. La ya'rifuhu illa hum, yang tidak mengetahui hakikat kenikmatan ini kecuali mereka. Wala yajiduna siwahu sa'adatan wa rahatan liqulubihim. Sehingga mereka, keluarga Allah Subhanahu wa taala yang di dunia, tidak menemukan adanya kebahagiaan, ketentraman, ketenangan di hati mereka kecuali dengan qiyamul lail ini, dengan salat malam ini. Disebutkan juga, laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahli jannah illa ma yajiduhu ahlul inkisari wat tadalluli lillahi ta'ala fi qulubihim bil laili min halawatil munajat. Tidak ada di waktu di bumi, tidak ada kesempatan di bumi ini yang menyerupai kenikmatan para penghuni surga kecuali apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hatinya penuh kerendahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Berupa manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini analogi bahwa tidak ada kenikmatan di dunia ini, tidak ada waktu di dunia ini yang mirip dengan keadaan seseorang di surga kecuali ketika malam hening, tidak ada suara, tidak ada siapapun kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang bermunajat, yang bercakap-cakap, yang berdialog dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salafus saleh menyebutkan, karena kenikmatan inilah seandainya para raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memerangi kami untuk merebutnya dari kami dengan pedang. Ini kenikmatan yang dimiliki oleh ahli ibadah. Sehingga diriwayatkan bahwa salah seorang pembesar yang terkemuka dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab, berkata bahwa beliau disebutkan bahwa beliau sholat selama 50 tahun dengan wudu Isya. Ya, sholat fajar dengan wudu Isya. Artinya di antara Isya dengan fajar beliau tidak tidur. Digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk mempelajari ilmu antara Isya dengan fajar, sehingga beliau tidak batal wudunya. Disebutkan dari Shaddad ibn Aus, ketika Shaddad ibn Aus berbaring di tempat tidur, beliau merasakan seperti biji yang ditaruh di atas wajan. Jadi ketika beliau mau tidur itu gelisah. Dan beliau mengatakan, Allahumma inna jahannama la tada'uni anam, fayaqumu ila musallah. Beliau mengatakan dengan lisannya, ya Allah, neraka jahanam tidak meninggalkanku begitu saja. Aku takut terjatuh ke neraka jahanam. Maka beliau segera bangkit dari tempat tidurnya menuju ke tempat salatnya. Ini salah satu dari keadaan ulama-ulama terdahulu ketika mereka berhadapan dengan qiyamul lail. Yazid ibn Harun, di antara ulama salafus saleh juga, Yazid ibn Harun radhiyallahu rahimahullah taala, beliau buta. Kemudian seseorang bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan kedua matamu? Beliau menjawab, dhahaba bihimal buka'ul ashar. Beliau menjawab, karena keduanya mata itu menjadi buta karena sering menangis di waktu sahur. Ini di antara yang dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan
tabi'in berkaitan dengan qiyamul lail dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apa motivasi yang menjadikan mereka orang-orang saleh, ahli ibadah dari kalangan para sahabat seperti yang tadi disebutkan Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka bersemangat dalam qiyamul lail. Ini tentunya mereka memiliki motivasi-motivasi pribadi yang mendorong seseorang untuk bersemangat. Karena terkadang rasa capek, rasa eh, apa yang memberatkan badan itu akan terkalahkan dengan sesuatu motivasi yang lebih besar. Maka tentunya kita mengetahui motivasi-motivasi mereka itu agar lebih semangat mengikuti jejak mereka. Di antara keutamaan qiyamul lail, yang pertama, di sini ada 18 keutamaan qiyamul lail. Yang pertama adalah sebab terbesar masuk surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali beliau datang di kota Madinah, beliau yang pertama kali diucapkan dalam khutbahnya beliau adalah mengatakan, Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat singkat dan juga padat dan bermanfaat bagi para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, karena di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan beraneka macam keadaan sosial masyarakat. Ada kaum muslimin yang merupakan muhajirun yang bersama beliau, ada kaum muslimun yang menjadi tuan tanah atau tuan rumah, yaitu para al-ansar. Ada juga di situ orang-orang yang masih menyembunyikan masih menyembunyikan kekufurannya meskipun menampakkan keimanan dari kalangan orang munafik. Dan ada di situ yang hadir dari kalangan ahli kitab dari Yahudi yang mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka poin yang beliau sampaikan ringkas dan padat. Wahai manusia, tebarkanlah keselamatan. Tebarkanlah keselamatan. Artinya di sini baik menebarkan assalam dengan mengatakan assalamualaikum, ataupun menebarkan salam yang artinya adalah keselamatan atau keamanan. Jangan cari ribut. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang-orang miskin. Wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi antara karib kerabat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam di mana manusia pada tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan keadaan aman. Di sini ada 5 poin yang Rasulullah SAW tegaskan yang menjadi adab-adab bagi seorang muslim di awal kali pembangunan kota Madinah. Yang pertama, menebarkan salam, keselamatan, memberi makan orang-orang yang membutuhkan perhatian dengan sosial, wasilul arham, dan menyambung tadi silaturahmi, memperkuat keluarga terdekat dari yang terdekat sampai yang terjauh. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang pada tidur, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan atau dengan mudah. Yang kedua, di antara motivasi selain daripada
perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada motivasi yang menjadi seseorang itu tergerak untuk qiyamul lail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Kalau di hadis yang pertama Rasulullah menyebutkan perintah untuk beberapa amalan-amalan seperti menebarkan salam, seperti memberi makan orang miskin yang membutuhkan, seperti sholat di waktu malam. Maka di hadis yang berikutnya ini disebutkan, lantas kita mendapatkan apa jika melakukan hal itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Jadi kita bisa melihat dari dalam apa yang terjadi di luar. Dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Artinya terbuat dari kaca. Kamar-kamar dari kaca. Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya bagi orang yang pertama memberi makan. Berkata lembut, rajin berpuasa. Rajin berpuasa di sini mengikuti puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Dan menyebarkan salam. Dan yang kelima adalah orang yang salat malam ketika manusia tidur. Maka 5 hal ini yang menjadikan seseorang tinggi derajatnya nanti di surga, sehingga mendapatkan satu rumah, satu kamar yang istimewa, kamar yang khusus. Yang ketiga, di antara faedah keutamaan dari Qiyamul Lail yang menjadikan motivasi orang-orang saleh dalam beribadah, bahwa Qiyamul Lail meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui dalam keimanan hari akhirat, di antaranya adalah keimanan adanya al-wuquf di mahsyar, atau kita menunggu di padang mahsyar yang sangat lama sekali menunggunya. Maka Qiyamul Lail disebutkan di sini adalah untuk meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila." Dan pada sebagian malam maka bersujudlah kamu, bertasbihlah kamu untuk Allah Subhanahu wa taala pada malam yang panjang. Sesungguhnya mereka itu mencintai kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia, dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat, yaitu hari akhirat. Maka orang-orang ahli ibadah, mereka lebih mengutamakan persiapan untuk hari akhirat yang berat ketimbang dia mengutamakan dari kehidupan duniawi yang singkat. Karena mereka mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki bukanlah kehidupan duniawi. Kehidupan hakiki adalah ketika kita mati. Itu adalah kehidupan yang hakiki. Di sini Abdullah bin Abbas sebagai mufassir di kalangan para sahabat berkata, "Man ahabba an yuhawwina Allahu alaihi tulal wuqufi yawmal qiyamah falyarahu Allah fi dhulmatil laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah." Barang siapa ingin Allah Subhanahu wa taala ringankan lamanya dia berdiri pada hari kiamat, hendaklah Allah melihatnya dalam keadaan sujud dan berdiri di malam hari. Abdullah bin Abbas menyebutkan dari ayat ini diambil kesimpulan, jika engkau mau diringankan nanti di hari kiamat, maka hendaknya engkau panjangkan sujud dan berdirimu di malam hari, karena engkau mempersiapkan untuk kehidupan akhirat nanti, agar engkau menjadi ringan nanti. Ini yang diambil oleh
Abdullah ibn Abbas dalam tadabbur beliau tentang Al-Quran. Al-Imam Al-Auza'i juga mengambil faedah tadabburiyah ini demikian dengan mengatakan man atala al-qiyama fi salatil lail hawwanallahu alaihi tulal qiyam yaumal qiyamah. Barang siapa yang memperpanjang berdirinya ketika salat malam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk berdiri menunggu nanti di hari kiamat. Disebutkan pula ke motivasi yang lain dari Qiyamul Lail adalah bahwa Qiyamul Lail merupakan tanda kesempurnaan iman. Qiyamul Lail merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang jika dia diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka sujud dan mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sombong. Ini tanda-tanda dari orang-orang yang beriman adalah orang yang jika diingatkan ayat-ayat Allah maka dia akan sujud atau akan tunduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang lain dari orang-orang yang beriman yang menjadi sempurna keimanannya dengannya dengan menyebutkan mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Artinya mereka salat malam. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Di sini kesempurnaan keimanan seorang yang beriman adalah dengan qiyamul lail. Disebutkan faedah yang kelima bahwa salat yang paling utama adalah setelah fardhah adalah salat qiyamul lail. Sebagaimana saya sudah sebutkan di awal pembahasan bahwa sebaik-baik salat setelah salat wajib itu ada salat sunnah, dan salat sunnah pun memiliki tingkatan-tingkatan. Ada salat sunnah yang mengikuti rawatib, yaitu salat sunnah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ada salat yang terbaik yang lainnya adalah salat malam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah fardhah itu adalah salat malam. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam adalah kemuliaan seorang mukmin. Itu ada pada qiyamul lail. Hal ini disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah salat malam. Kemuliaan seorang mukmin adalah salat malam, dan kehormatannya adalah tidak tergantung atau tidak bergantung kepada manusia. Kemuliaannya adalah salat malam, dan kehormatannya adalah dia tidak meminta bergantung kepada manusia. Itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kehormatan bagi seorang mukmin. Di antara keutamaan yang ketujuh, motivasi untuk qiyamul lail adalah bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dipilihnya. Qiyamul lail adalah karunia bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dipilihnya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk qiyamul lail karena merupakan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Amman huwa qanitun ana
الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Apakah sama antara orang yang beribadah dengan taat pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri dan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Apakah sama mereka dengan yang lain? Apakah sama orang-orang yang berdiri salat malam dengan orang yang tidak berdiri untuk salat malam? Tentu berbeda. Itu pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Bahkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini merupakan fakta karena dosa-dosanya menghalangi dia dari qiyamul lail. Oleh karena itu para salaf saleh ketika ditanya, seperti misalnya Ibrahim ibnu Adham ditanya, sesungguhnya aku tidak mampu melakukan salat malam, maka tunjukkanlah kepadaku solusinya, obatnya. Maka Ibrahim ibnu Adham mengatakan, la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, maka niscaya Allah akan membangunkan kamu di malam hari. Fa inna wuqufaka baina yadayhi bil lail min a'zami syaraf. Karena salat malam itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Dan orang yang bermaksiat itu tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ini sebagai motivasi bagi kita bahwa tanda daripada kita tidak berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak mampu untuk melakukan salat malam. Kemudian di antara pernyataan salafus saleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga ditanyakan pertanyaan serupa. Aku merasa sangat berat dan tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, qayyadatka khatayaka innal 'abda la yudhnibu adh-dhanba fayuhramu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Dosa-dosa telah membelenggumu. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa sehingga ia terhalang dari qiyamul lail, dari salat malam, dan juga dia terhalang dari melakukan puasa di siang hari. Maka kenapa ibadah ini terasa ringan? Karena tentunya dosa-dosa itu tidak memberatkan dia. Adapun ketika ibadah-ibadah ini terasa berat, apa yang menjadikan berat ibadah-ibadah itu adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, salah seorang tabi'in, "Idza lam taqdir 'ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuka." Jika engkau tidak mampu untuk salat malam, tidak mampu untuk puasa, maka ketahuilah bahwa engkau itu sedang terhalang dan sedang terbelenggu. Dosa-dosamu lah yang sedang membelenggumu. Di sini sebuah kesepakatan dari para ulama bahwa beratnya seseorang beribadah itu karena belenggu dosa-dosanya. Maka kenikmatan, kemuliaan bagi seorang mukmin ketika dia merasa ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, qiyamul lail merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam hingga sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" Maka beliau menyebutkan motivasi yang penting kenapa beliau mau bersusah payah qiyamul lail. Afala akunu 'abdan syakura? Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku tidak layak atau tidak mau menjadi orang yang bersyukur? Maka tentunya jawabannya iya. Dan ucapan syukur itu
baik diucapkan secara lisan maupun secara perbuatan. Secara lisan dengan mengatakan alhamdulillah atas nikmat ini, dan secara perbuatan adalah dengan ibadah, melakukan ibadah. Di antara ibadahnya adalah ibadah yang nawafil, yaitu qiyamul lail. Yang kesembilan, qiyamul lail mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsm wa matradatun lid-da'i 'anil jasad." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan beberapa macam keutamaan dari qiyamul lail dalam satu hadisnya. Hendaknya kalian salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan juga qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaffiratun lisayyiat, menghapus dosa-dosa. Manhatun 'anil itsm, mencegah dari maksiat. Dan yang keenam adalah matradatun lidda'i 'anil jasad. Sebutkan bahwa qiyamul lail, salat malam, mengusir penyakit dari dalam tubuh. Di sini Rasulullah SAW selain memberikan keutamaan, faedah, buah dari qiyamul lail, bahwa itu merupakan meneladani orang-orang saleh terdahulu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa, menjauhkan dari kemaksiatan, juga memberikan manfaat yang lain, yaitu kesehatan bagi badan. Berapa banyak kita mendengarkan seseorang yang dahulunya selama hidupnya 50 tahun misalnya mengeluhkan tentang kolesterol, kemudian atau darah tinggi, kemudian beliau mencoba untuk qiyamul lail, maka walillahil hamd, sudah lagi tidak mengandalkan obat-obatan kimia atau sudah tidak lagi mengandalkan obat-obatan. Dengan qiyamul lail ini menjadi tenang, sehingga darahnya menjadi normal. Ibnul Hajj, salah seorang ulama, berkata, wa fil qiyam min al-fawaidi an yahuttu adh-dhunub annahu yuhattu adh-dhunub kama yahuttu ar-rih al-'asif al-waraq al-jaf min asy-syajarah wa yunawwir al-qabr wa yuhassin al-wajh wa yunasshitu al-badan. Dan di antara faedah-faedah qiyamul lail itu adalah menghancurkan dosa-dosa sebagaimana angin menghancurkan dedaunan yang kering, dan juga menerangi kuburan, dan juga mengindahkan atau mencerahkan wajah, dan juga menjadikan badan menjadi semangat. Bukan malah menjadi lemah, akan tapi menjadi semangat. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan qiyamul lail itu sebagai suplemen multivitamin beliau untuk segar dalam menjalani kehidupan. Di sana ada banyak hal dari keutamaan-keutamaan qiyamul lail. Saya akan bacakan, akan tetapi tidak bisa membacakan penjelasannya. Di antaranya yang 10 dicatat sebagai orang-orang yang berzikir, taat, ikhlas, dan mendapatkan pahala besar. Kemudian yang 11 termasuk sebab dikabulkannya doa. Karena tentunya seseorang berdoa itu dilakukan dengan wasilah atau tawassul, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagaimana disebutkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik itu adalah dengan qiyamul lail, sehingga menjadi sebab dikabulkannya doa. Dan juga bahwa qiyamul lail, waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan memberikan ampunan, memberikan jawaban bagi orang yang memintanya. Kemudian yang ke-12 qiyamul lail adalah mencegah dari dosa dan maksiat, sebagaimana tadi sudah disebutkan. 13 membantu menghadapi tugas berat dan amanah besar. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan qiyamul lail sebagai
suplemen atau multivitamin. Kemudian yang ke-14 menjadi sebab dicintai Allah dan Allah bergembira, suka, cinta kepadanya. Kemudian yang ke-15 termasuk sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 ahli qiyamul lail memiliki wajah yang cerah dan bercahaya. Yang ke-17 menjadi sebab lapangnya dada dan bahagianya hati, ketenangan hati. Yang terakhir menjadi sebab menjaga salat subuh berjamaah. Ini keutamaan-keutamaan dari qiyamul lail yang memberikan kita motivasi untuk lebih bersemangat untuk melakukan qiyamul lail di Ramadan dengan salat tarawih, ataupun berikutnya nanti di bulan-bulan setelah Ramadan dengan mencoba untuk qiyamul lail, baik itu seperti Ramadan setelah salat Isya ataupun setelah bangun tidur seperti yang disebutkan dinamakan dengan tahajud, ataupun minimal dengan satu rakaat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan salah satunya adalah wa an utira qabla an anam, dan aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwitir sebelum aku tidur. Ini merupakan keutamaan-keutamaan, motivasi-motivasi dari qiyamul lail yang diharapkan dengannya seseorang itu menjadi sempurna dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpengaruh bagi kehidupan duniawi dia, berinteraksinya dia menjadi lebih tenang, dan juga tentunya pengaruh-pengaruh yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan kejiwaan dia maupun psikis dia, maupun bagaimana dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dia memilih kecuali pilihan yang benar. Tidaklah dia melangkah kecuali dengan langkah yang benar dan tepat. Dan tidaklah dia melakukan perbuatan kecuali perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Ini sebuah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Maka saudaraku Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ketika kita membiasakan diri melakukan qiyamul lail, maka niscaya kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik. Jika berbagai kesulitan menimpa dan jalan terasa sempit, maka tidak ada jalan keluar kecuali mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kunci segala sesuatu. Maka marilah kita bersama-sama saling menasihati, saling mengingatkan tentang pentingnya qiyamul lail, baik di waktu Ramadan, salat tarawih, ataupun di luar Ramadan, di salat-salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk melakukan ketaatan dan menjauhi dari maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati dan yang membersihkan hati ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, Engkaulah yang membersihkan hati ini, Engkaulah yang memegang hati ini, maka sucikanlah hati kami, dan Engkaulah orang yang paling membersihkan hati ini dengan sebersih-bersihnya. Maka bersihkanlah hati kami dari hitamnya dosa-dosa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.